Halo Sobat Edik NTB, jumpa lagi dengan saya Gusti Ngurah Sandiana dari kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia di Nusa Tenggara Barat. Gimana kabarnya? Jumpa lagi di video ini. Kali ini kita akan mencoba membahas mengenai salah satu produk yang ketika video ini dibuat sedang dalam masa penawaran ya, yaitu ORI 025 atau obligasi retail ya seri 025. Produk ini sedang ditawarkan dari periode tanggal 29 Januari sampai 22 Februari 2024 ya. Jadi ketika video ini dibuat sedang dalam masa penawaran, sehingga mudah-mudahan dari video ini bisa menambah atau memperkaya pengetahuan, dan kemudian juga bisa dijadikan tambahan informasi untuk apakah kemudian teman-teman akan berinvestasi di ORI 025 atau tidak. Baik, saya akan coba menjelaskan menggunakan slide materi yang memang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko ya, atau DJPPR. Dalam hal ini ORI yang sedang ditawarkan ada dua seri, yaitu seri ORI 025 tenor 3 tahun ya, atau T3, dan seri 2 ORI 025 tenor 6 tahun ya, atau T6. Baik, jadi seperti produk SBN atau surat berharga negara yang memang sudah rutin dikeluarkan oleh pemerintah, kita bisa membedakan jenis surat berharga negara ya, atau SUN, surat utang negara, atau SBSN ya, untuk yang bersifat syariahnya. Nah, ORI sendiri itu kalau dilihat ya, itu bagian dari surat utang negara. Kalau yang menjadi pembedanya berdasarkan kuponnya di sini ya, sifatnya dia itu adalah fixed rate ya, yang mana berbeda dengan obligasi yang memberikan kupon variable rate ya. Kita sudah kenal istilah atau produk yang namanya adalah saving bonds retail ya, yang memang biasanya produk ini tingkat kuponnya itu biasanya mengacu pada suku bunga acuan ya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dan kita bisa lihat juga di pasar perdana ya, hanya dijual kepada individu dan perorangan melalui mitra distribusi yang dituju oleh pemerintah. Nah, kemudian inilah yang membedakan obligasi yang sifatnya retail ini hanya bisa dibeli oleh individu ya, warga negara Indonesia. Nah, jadi ORI ini termasuk adalah produk yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Kalau SPR itu tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder ya. Nah, jadi seperti itu pembedaannya. Baik, sebenarnya kembali lagi mengenai tujuan dan manfaat penerbitan surat utang negara ini apa sih ya? Jadi setiap tahunnya memang pemerintah itu rutin gitu ya, bisa dibilang seperti itu, karena menjadikan instrumen ini sebagai salah satu instrumen untuk membiayai defisit APBN ya, jadi menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan juga pengeluarannya ya. Nah, jadi itu tujuannya. Nah, kemudian manfaat yang dirasakan secara langsung dari penerbitan ini adalah sebagai instrumen fiskal, sebagai instrumen investasi. Nah, ini mungkin dalam kesempatan ini juga banyak teman-teman yang bisa mempertimbangkan produk ini untuk investasinya gitu ya, tentu saja dengan mempertimbangkan bagaimana potensi return dan juga risikonya. Nah, sebagai instrumen moneter juga ya, dan yang lainnya juga. Tujuan penerbitan SUN retail ya, khusus untuk yang retail ini tujuannya adalah untuk memperluas basis investor di dalam negeri ya. Jadi memang di setiap tahunnya ketika produk
Sun Retail ya tadi ya, SBR maupun ORI ini diterbitkan, itu memang animo dari masyarakat, dari investor ya, termasuk investor dari kalangan usia muda itu sangat luar biasa ya. Sering kali memang kalau misalnya ketika diterbitkan itu langsung habis gitu ya, diborong gitu ya oleh investor individu atau investor domestik. Kemudian menyediakan alternatif instrumen investasi bagi investor retail ya. Jadi ini merupakan alternatif sebenarnya dari berbagai macam instrumen ya, akan ada banyak ya. Mungkin yang sudah terbiasa dengan saham, reksadana, nah mungkin ingin mendiversifikasi portofolio investasinya itu juga bisa menjadikan ORI ini menjadi salah satu instrumen investasi. Mendukung stabilitas keuangan pasar domestik ya, kemudian mendukung terwujudnya masyarakat yang berdonasi pada investasi jangka panjang ya, jangka panjang, karena memang di sini kan ada tenor gitu ya, jadi kita memang harus menyediakan dana yang kemudian kita dalam tanda kutip merelakan gitu ya, meminjamkan gitu ya dana kita kepada pemerintah, yang mana kita akan diberikan kupon secara berkala. Mewujudkan cita-cita kemandirian dalam pembiayaan pembangunan ya, tentu saja ya, sebenarnya kalau kita ikut berinvestasi di produk Sun Retail ini juga sebenarnya kita juga membantu pemerintah ya, menggunakan dana ini untuk tujuan pembangunan ya. Jadi ya kalau mungkin ada alternatif eh, pendanaan dari pemerintah itu adalah pinjaman luar negeri ya. Ini dengan penerbitan ini ya tentu saja dimanfaatkan atau akan bisa diakses di dalam negeri ya. Jadi masyarakat atau WNI itu bisa turut sertalah membantu pemerintah dalam pembangunan. Keuntungan dan risiko. Nah, ini tentu saja harus diketahui oleh calon investor. Pertama, SBN Retail ini aman ya, karena kupon dan pokok itu dijamin oleh undang-undang. Nah, jadi karena dijamin undang-undang, bahkan mungkin gitu ya, bisa dibilang zero risk gitu ya, walaupun ya sebenarnya tidak ada investasi yang tidak ada risiko sama sekali ya, karena ini dikeluarkan oleh negara dan dijamin undang-undang, itu pembayaran kupon dan pokoknya itu selalu dialokasikan dalam APBN. Ya, jadi teman-teman yang berinvestasi itu cukup nyaman dan aman untuk investasinya. Kedua, kupon dibayar setiap bulan ya. Jadi ada pembayaran kupon setiap bulan, dan kemudian nanti ketika jatuh tempo ya, nilai pokok yang tadi dipinjam ya atau kita belikan produk itu akan dikembalikan juga. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, khusus untuk ORI ini ya, sebagai salah satu Sun Retail itu bisa diperdagangkan di pasar sekunder ya. Jadi bisa melalui mekanisme pasar bursa atau over the counter ya, atau di luar bursa. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Pembelian dilakukan kapan saja dan di mana saja secara online. Nah, jadi saat ini kan kita sudah terbiasa ya melakukan transaksi serba menggunakan gadget ya. Nah, ini juga produk ini juga sekarang sudah sangat mudah untuk diakses ya. Jadi bisa dibeli, bisa dijual juga lewat handphone juga ya, seperti itu. Nah, kemudian terjangkau ya, minimum pembeliannya itu 1 juta dan kelipatan 1 juta ya, dan nanti juga ada nilai maksimum pembeliannya juga. Nah, jadi 1 juta ya. Jadi ini mungkin salah satu produk yang tingkat keterjangkauannya oleh masyarakat itu mungkin sangat besar ya. Nah, jadi tak tak salah kalau memang misalnya ini salah satu produk yang kalau dilihat dari beberapa produk ORI sebelumnya itu banyak investor yang kategorinya investor muda, milenial itu yang sudah masuk ke produk ini. Kemudian mendukung APBN ya, terus serta mendukung pembiayaan APBN untuk pembangunan nasional. Risiko gagal bayarnya ada nggak ya? Jadi ORI bebas risiko gagal bayar ya tadi karena dijamin undang-undang ya. Risiko pasar, harga ORI menyesuaikan dengan kondisi pasar ya. Ini ketika investor itu memutuskan untuk melakukan transaksi jual beli di pasar sekunder ya, artinya seperti itu ya. Jadi bisa naik atau turun ya untuk harga ORI-nya. Tapi kalau misalnya ORI ini dimiliki dan kemudian disimpan sampai jatuh tempo,
tentu saja risiko ini mungkin tidak ada ya, karena memang setiap bulan akan tetap terima kupon dan kemudian ketika jatuh tempo, nanti dana kita akan dikembalikan seperti itu ya. Risiko likuiditas ya, mitra distribusi berkewajiban membantu penjualan ori di pasar sekunder. Ya, jadi nggak usah khawatir. Ketika nanti misalnya kita sudah beli ori dan ingin menjual di pasar sekunder, itu akan dibantu nanti oleh mitra distribusi ya untuk membantu menjualkan produk yang sudah kita miliki. Nah, kemudian ke ori 025 yang sekarang ini dalam masa penawaran ya. Jadi kembali lagi ori atau obligasi negara retail ini ya adalah salah satu instrumen SUN yang diperlukan bagi investor warga negara Indonesia ya. Jadi khusus WNI ini nggak boleh warga negara asing. Ya, kemudian ada dua seri ya, seri T3 atau yang dengan jatuh tempo adalah 3 tahun atau T6 ya dengan jatuh tempo 6 tahun. Ya, seperti itu. Lebih detail lagi kita akan melihat struktur ori 025 ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya, yang penerbitnya adalah pemerintah Republik Indonesia. Ya, karena kalau kita ngomong obligasi, ada juga obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta, gitu ya. Jadi dalam hal ini obligasi retail, ya, ini dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Serinya, ya, seperti yang tadi saya sebutkan di awal, masa penawarannya, ya, ini nih. Jadi kalau sekarang investor, ya, tentu saja di periode 29 Januari sampai 22 Februari 2024 ini masih bisa ya melakukan pemesanan ya pembelian ori 025 ini. Bentuknya jadi tidak ada bentuk fisik ya atau tanpa warkat ya. Tanggal penetapannya nanti adalah 26 Februari 2024 ya. Kira-kira apakah kita dapat berapa unit seperti itu ya. Settlementnya 28 Februari ya. Jatuh temponya ya yang untuk yang tenor 3 tahun itu 15 Februari 2027. Kalau untuk yang tenor 6 tahun itu 15 Februari 2030. Nilai nominal per unit untuk membeli ori ini adalah 1 juta ya. Minimum pemesannya adalah 1 juta juga ya dan maksimum pemesanannya untuk yang tenor 3 tahun itu 5 miliar. Kalau untuk tenor 6 tahun itu adalah 10 miliar. Ya, itu tuh maksimumnya ya. Nah, jadi seperti itu. Mitra distribusinya ada banyak ya, nanti kan kita lihat di belakang. Jenis kuponnya untuk ori 025 ini tingkat bunganya tetap atau fixed rate ya sampai jatuh tempo ya. Jadi kita tetap akan diberikan kupon ya. Nah, ini yang perlu di-highlight juga ya karena tentu saja calon investor atau investor siapapun yang ingin berinvestasi pasti akan melihat gitu ya dan wajib melihat berapa sih kira-kira keuntungan yang akan didapatkan ketika kita berinvestasi di produk itu. Untuk yang tenor 3 itu ya, jadi kuponnya adalah 6,25% per tahun ya. Kemudian yang tenor 6 tahun itu 6,40% per tahun. Ya, itu adalah kuponnya ya, gross. Ya, artinya secara totalnya ya, belum dipotong pajak. Nah, kemudian minimum holding period itu artinya di mana investor ori 025 itu belum boleh memindah bukukan kepemilikan orinya ya. Artinya kalau tadi saya sebutkan di awal bahwa ori ini bisa diperjualbelikan tapi itu setelah masa minimum holding period ya. Jadi atau mulai bisa dipindah bukukan ketika tanggal 16 April 2024 nantinya. Ya, sebelum itu belum bisa ya untuk dipindah bukukan ya. Tanggal kupon pertama yang akan didapatkan oleh investor itu 15 April 2024 ya. Nah, jadi per unitnya kita bisa lihat ya untuk tenor 3 tahun itu ya kalau satu unit tadi ya kalau nilainya itu adalah 1 juta ya terimanya itu 8.082 rupiah ya. Kalau tenor 6 tahun itu 8.276 rupiah ya itu untuk satu unitnya ya. Kalau punyanya adalah kelipatannya ya tinggal dikali nantinya ya. Nah, jadi sebenarnya nanti kalau untuk melihatnya itu ada detail simulasinya. Tanggal pembayaran kupon itu tanggal 15 setiap bulannya ya. Kemudian kena pajak PPh final itu 10%. Nah, ini perlu juga diketahui dan juga menjadikan salah satu keputusan investasi juga ya. Karena ya pajak ori ini relatif
lebih rendah lah ya kalau dibandingkan dengan produk seperti deposito yang mungkin kena 20% ya. Tapi kalau ori ini itu hanya 10% ya. Sehingga dengan kupon tadi ya dikurangkan atau nanti akan dikurangkan dari pajaknya ya. Nanti akan kita dapat berapa sih tingkat kupon neto yang akan kita terima. Nah, jadi ini pembedanya ya, dia itu adalah dapat diperjualbelikan atau istilahnya adalah tradable ya, tenornya ya. Jadi artinya ya kita beli sekarang ya, dana kita akan dipinjam gitu ya oleh pemerintah selama 3 tahun atau 6 tahun, di mana kita akan diberikan kupon setiap bulannya ya, tanggal 15 tadi ya, dan itu kuponnya tetap ya. Jadi tidak mengambang istilahnya atau tadi ya floating ya, tetap akan diterima senilai itu sampai jatuh tempo ya. Minimum pembeliannya 1 juta dan kelipatan 1 juta ya. Jadi maksudnya adalah jadi 1 juta, 2 juta gitu ya, 3 juta. Jadi nggak bisa beli 1,2 juta, itu nggak bisa karena ada minimum dan juga kelipatannya, dan maksimum ya 5 miliar dan 10 miliar. Baik, nah sekarang kalau misalnya calon investor ingin beli nih, ya beli SBN retail ini kan sekarang sudah banyak disediakan oleh mitra distribusi yang memang sudah menyediakan platformnya itu secara online. Nah, jadi ada beberapa tahap ya ketika memang misalnya adalah investor itu belum memiliki account misalnya ya di mitra distribusi yang nanti akan dipilih, dia harus registrasi dulu di sana gitu ya. Kemudian apabila memang belum memiliki SID ya, SID adalah Single Investor Identification ya. Jadi kalau memang belum pernah berinvestasi, katakanlah seperti itu, memang tidak punya SID ya, karena SID ini istilahnya kayak KTP-nya investor. Tapi kalau memang sudah punya SID, nanti tinggal memasukkan SID tadi, ya, jadi nggak perlu lagi buat karena memang satu investor itu satu SID, ya. Jadi registrasi dulu di sana, kemudian langsung pesan, ya berapa? Apakah 1 juta, 2 juta, 3 juta, ya tadi ada nilai maksimumnya, ya. Kemudian nanti setelah lakukan pemesanan itu lakukan pembayaran, ya. Jadi kita harus bayar, ya nanti ada konfirmasi. Baik, ya itu cara registrasi ketika baru ingin beli gitu ya. Jadi kemudian kita akan dibuatkan ada rekening surat berharga, rekening dana untuk dana penampungan kita gitu ya. Ini nanti kita ketika memutuskan untuk membeli lewat mitra distribusi A atau B atau C, itu otomatis satu pintu di sana itu sudah semuanya akan diproses seperti itu. Nah, ini adalah mitra distribusinya ya, atau MIDIS kita singkatnya ya. Jadi institusi pengelola keuangan yang sudah ditunjuk ya. Jadi artinya lembaga-lembaga ini sudah ditunjuk oleh pemerintah ya, dan bersedia menjadi mitra pemerintah dalam pembayaran investasi SBN yang ditawarkan secara retail. Ya, jadi ada 18 bank ya, bisa dilihat bank-bank yang menjual ori 025 ini. Kalau mau di perusahaan efek ya, bisa juga ada 5 ya. Ada juga kalau yang mau di perusahaan fintech upward itu ada 4 ya. Nah, ini saya yakin di antaranya ini pasti teman-teman juga sudah tahu gitu ya, sudah tahu ya. Tinggal sekarang adalah memutuskan untuk membeli di mana ya. Karena kalau tadi misalnya mengenai ketentuannya kuponnya berapa atau nanti pembayaran kuponnya bagaimana, itu sama saja ya. Mungkin yang akan membedakan adalah fitur dari masing-masing mitra distribusi ini mungkin beda-beda ya, tapi secara produk orinya ya dimanapun kita beli itu sama ya. Dan kemudian yang mungkin sedikit berbeda adalah mungkin masing-masing mitra distribusi ini punya kuota gitu ya, yang memang dijatah ya oleh pemerintah, sehingga kita juga harus mengecek juga apakah kuota dari mitra distribusi yang akan kita pilih itu masih ada enggak gitu ya. Ketika misalnya memang sudah tidak ada, ya mungkin kita nggak bisa beli lagi ya, kalau memang sudah kuotanya sudah habis ya, mungkin kita bisa beli di tempat lainnya seperti itu. Jadi sekali lagi ya, kenyamanannya itu bisa beli online dimanapun berada, pilihannya sangat banyak sekali. Dan mitra distribusi ini juga ya, ketika nantinya ori ini ingin dijual ya, seperti tadi yang sifatnya adalah tradable, bisa dijual di pasar sekunder ya.
mitra distribusi inilah yang juga punya kewajiban untuk membantu nanti ya untuk mengakses pasar melalui mekanisme bursa ataupun tadi ya misalnya melalui perusahaan sekuritas misalnya ya yang punya fixed income division gitu ya yang bisa mengakses ke market seperti itu. Nah, jadi mekanisme transaksi ori di pasar sekunder ya kalau misalnya sekarang di dalam masa penawaran tadi ya 29 Januari sampai 22 Februari ini kita bisa bilang adalah masa pembelian ori di pasar perdana atau pasar primernya. Nah, nanti ya pasar sekunder ini dibuka ketika masa minimum holding period tadi itu sudah lewat ya. Nah, baru kita bisa melakukan transaksi nanti. Ya, jadi ori merupakan instrumen sun yang dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, kemudian dapat diperdagangkan ya melalui mekanisme bursa maupun di luar bursa ya. Nah, jadi di luar bursa itu istilahnya over the counter ya atau OTC dan sistem penjualan pasar alternatif atau SPPA. Nah, jadi itu ya. Jadi apabila investor bermaksud untuk memperdagangkan ori sebelum jatuh tempo ya. Jadi ketika sebelum jatuh tempo investor dapat menghubungi BIDIS-nya. Ya, jadi di mana beli kemarin itu bisa dikontak juga untuk bisa dibantulah kita ingin menjual ori kita. Ya. Nah, jadi atau yang lain misalnya menjual ori di pasar sekunder itu bisa menghubungi bank dan juga perusahaan sekuritas yang memiliki juga ya akses untuk transaksi jual beli surat berharga negara ya atau PPE Bus. Nah, nanti bisa ditanyakan apakah dia memang melayani untuk transaksi di pasar sekunder. Seperti itu ya. Jadi kenyamanan juga buat investor itu tidak hanya memiliki ori ini sampai jatuh tempo ya, tapi bisa juga diperdagangkan di pasar sekunder. Karena di pasar sekunder juga ada potensi keuntungan yang lain yang kita sebut dengan capital gain gitu ya. Ketika harga jual ori di pasar sekunder lebih mahal dibanding dengan harga beli di pasar perdananya, ya di sanalah selisih itu menjadi keuntungan buat investor. Baik, jadi berapa kupon neto ya untuk ori per masing-masing tenor tadi ya. Ini ilustrasi sebenarnya ya. Kalau misalnya kita beli tadi 1 unit ya 1 juta tadi ya, kita akan mendapatkan kupon per bulan itu ya kalau gross ya sebelum dipotong pajak itu 5.208 per bulan ya, dikurangi pajak 10% atau 520 pajaknya. Jadi kupon neto yang akan ditransfer ke rekening kita, ya rekening dana tadi itu adalah Rp4.688. Ya, nah itu kalau 1 unit. Ya, bagaimana dengan 100 unit, 1000 unit, 5000 unit ya sama saja ya. Jadi tinggal dikalikan saja ya dengan besaran kuponnya dikurangi nilai pajaknya, dapatlah kupon netonya ya per bulan tadi ya seperti itu. Jadi kalau tadi dibilang bahwa kupon ori tenornya tadi adalah 3 tahun 6,25 gitu ya. Jadi tinggal dikurangi saja ya pajak 10% ya. Jadi sebenarnya ya besaran kuponnya adalah sekitar 5%-an lah untuk netonya ya seperti itu. Nah, untuk 6 tahun juga sama ya, tinggal disesuaikan lagi besaran kuponnya tadi ya. Jadi 6,40 ya dikurangi pajaknya 10% ya berarti ya kurang lebih 5,76%. Ya, jadi jika investor berinvestasi di ori 025 tenor 6 tahun sebanyak 100 juta misalnya, maka akan mendapatkan kupon neto per bulan itu adalah Rp479.970 ya kalau beli 100 juta atau 100 unit tadi ya. Jadi tinggal nanti disesuaikan aja lagi berapa unit yang dibeli ya. Nah, kita akan tahu ya. Jadi ini adalah nilai kupon neto yang sudah pasti akan dibayarkan atau kita dapatkan ketika kita menyimpan ori ini sampai jatuh tempo ya, karena pasti kita akan diberikan sesuai dengan jumlah unit yang miliki. Seperti itu. Kecuali tadi misalnya sebelum jatuh tempo ori ini kita sudah transaksikan di pasar sekunder gitu ya. Sehingga ya kita tidak berhak lagi mendapatkan kupon untuk sisa masanya sampai jatuh tempo ya. Tapi mungkin kita dapat potensi capital gain tadi ketika kita mentransaksikan ori ini di pasar sekunder. Ya. Baik, jadi itu saja sedikit informasi dan review ya untuk ori
025 tenor 3 tahun dan tenor 6 tahun ya. Mudah-mudahan menambah referensi buat calon investor ya untuk barangkali mendiversifikasikan produk investasinya. Kalau memang misalnya sudah punya banyak produk investasi atau bahkan bisa mungkin menjadi produk perdana nih untuk dibeli ya, karena sekali lagi tadi antara keuntungannya yang sangat atau cukup menggiurkan dan tingkat resikonya yang mungkin tergolong sangat kecil ya. Itu saja video kali ini, mudah-mudahan menambah referensi buat sobat IDX dimanapun berada. Sekian dan terima kasih.